Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Haurinisa dengan NIM 2003-10-21. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis dan mekanisme PT Bank Mega Tbk untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Baik, langsung saja ke videonya. Nah, sebelum membahas lebih jauh lagi, sebenarnya Bank Mega itu apa sih? Bank Mega sendiri merupakan suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di jasa keuangan perbankan. Bank Mega sendiri berdiri pada tanggal 15 April 1969 di Jakarta dan merupakan bagian dari perusahaan City Corp. Dan pada saat itu direktur utamanya adalah Kastaman Thohib. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis kredit yang ada di Bank Mega. Untuk kreditnya sendiri yang masih beroperasi sampai saat ini ada 5 kredit. Yang pertama adalah multiguna, yang kedua adalah kepemilikan mobil, yang ketiga adalah kepemilikan Gria atau Mega Gria, kemudian yang keempat ada Mega Reno, dan terakhir ada kredit investasi. Kemudian yang akan saya jelaskan di sini hanya ada 2 kredit saja, yaitu multiguna dan kredit investasi. Untuk yang pertama adalah kredit multiguna. Syarat dan ketentuan kredit multiguna itu seperti apa sih? Untuk yang pertama adalah debitur harus merupakan warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, jika debitur merupakan karyawan atau pegawai tetap, maka debitur harus memiliki masa kerja minimal 2 tahun atau pengalaman kerja selama 2 tahun di tempat kerja sebelumnya. Kemudian yang ketiga, jika debitur merupakan seorang wira swasta, maka usahanya harus berjalan minimal 2 tahun. Kemudian yang ketiga, jika debitur merupakan seorang profesional, maka ia harus memiliki minimal 2 tahun masa praktek. Kemudian yang keempat adalah usia debitur minimal 21 tahun dan pada jatuh tempo harus maksimal di usia 55 tahun. Jika dia seorang wira swasta dan profesional, maka pada saat jatuh tempo maksimal pada usia 60 tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah debitur harus melengkapi dokumen identitas dan rekening tabungan minimal 3 bulan. Kemudian yang terakhir, debt service ratio maksimal 60% dari penghasilan calon debitur atau tiering penghasilan. Fitur kredit multiguna sendiri memiliki 4 poin. Poin pertama, plafon kredit minimum 500 juta sampai dengan 10 miliar. Poin kedua adalah jangka waktu 15 tahun tergantung dengan agunan. Kemudian yang ketiga adalah suku bunga kompetitif, dan terakhir adalah mata uang rupiah. Yang kedua ada kredit investasi. Kalian mau tahu nggak sih kredit investasi itu apa? Kredit investasi merupakan fasilitas kredit jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang modal dan jasa, untuk rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi proyek, pembangunan proyek baru, atau tempat usaha. Kemudian ada beberapa fitur sih di kredit investasi ini. Untuk kredit investasi sendiri memiliki 5 fitur. Yang pertama, jangka waktu maksimal 15 tahun. Kemudian yang kedua, pembiayaan maksimal 70% dari kebutuhan investasi. Kemudian yang ketiga, agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Kemudian yang keempat ada mata uang rupiah dan valuta asing, dan yang terakhir ada suku bunga kompetitif. Terus kalau kita mau ngajuin kredit investasi, syarat dan ketentuannya kayak gimana sih? Nah, untuk syarat dan ketentuan kredit investasi sendiri memiliki 4 poin. Poin yang pertama adalah usaha sudah harus berjalan selama 2 tahun. Kemudian yang kedua, melengkapi dokumen identitas pemohon. Yang ketiga, melengkapi dokumen legalitas usaha dan dokumen lainnya sesuai dengan kebutuhan proses kredit. Yang terakhir adalah melengkapi dokumen agunan. Nah, untuk teman-teman sendiri nih, dari kelima kredit yang sudah aku sebutin di awal tadi, kira-kira kalian tertarik untuk ambil kredit yang mana nih? Kabarin aku di komen ya. Nah, karena nggak kerasa udah di akhir video, saatnya aku untuk pamit undur diri. Sekian untuk video hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.